Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza junudahu wa hazama al-ahzab wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun walau kariha al-munafiqun. La الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وجل الصلوات واجمعها وازكى تحيات واوساعها. صلى وسلم الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسن الجميل المالح الفاسم الصالح خير خلقه. أما بعد فيا عباد الله إخواني اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عباد الله, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah berkat rahmatnya, berkat hidayahnya, berkat iradahnya kita semua dikumpulkan bersama. Allah pilih kita semua sehingga berkesempatan melaksanakan rangkaian salat Idul Adha berjamaah. Salawat beserta salam yang senantiasa kita baca tercurahkan kepada panutan kita yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar bahwasannya ada malam yang paling mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Maka ketahuilah ada hari yang paling mulia, yakni hari Arafah. Tatkala saudara kita sedang melaksanakan wukuf di Arafah, dan demikian kita meskipun tidak dalam keadaan berhaji, kita beribadah dengan melaksanakan puasa Arafah. Sebagaimana Nabi kita sampaikan, barang siapa yang berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan hapuskan dosanya di tahun yang lalu dan dosa di tahun yang akan datang. Ini merupakan anugerah yang luar biasa bagi kita semua. Bahwasanya manakala kita ingin beribadah, bahkan Allah Subhanahu wa
ketika kita mengetahui bahwasanya Lailatul Qadar turun para malaikat ke langitnya bumi, maka ketahuilah hari Arafah Allah yang langsung turun ke langit bumi. Untuk apa? Membanggakan hamba-hambanya kepada para malaikat. Ketahuilah manakala kita berada di hari Arafah, ampunan dosa bukan hanya kepada mereka jamaah yang sedang melaksanakan ibadah haji saja. Sahabat bertanya, wahai Rasul, ampunan dosa itu apakah untuk semua muslim atau hanya untuk mereka yang melaksanakan ibadah haji saja? Maka Nabi sampaikan untuk semua muslim dimanapun berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka lepas daripada hari Arafah kita berjumpa dengan 10 Dzulhijjah. Saudara muslim kita yang sedang melaksanakan ibadah haji dilanjutkan dengan rangkaian yang selanjutnya, berbalik ke Mina, mabit di Muzdalifah, dan untuk melontar daripada jumrah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah panggil kita bisa melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, ketika memasuki 10 Dzulhijjah, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Misal saudara kita sedang melaksanakan daripada rangkaian ibadah haji, maka kita terus memperbanyak zikir, terus memperbanyak ibadah dengan memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa permasalahan hidup ini sudah berat, maka ketahuilah kita memiliki Allah yang Maha Besar. Maka kita bertakbir Allahu Akbar. Pun demikian dengan 10 Dzulhijjah kita diingatkan bagaimana kehidupannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasanya, diuji dengan ujian yang bertubi-tubi. Ujian yang pertama, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan keluarga. Nabi Ibrahim dihadirkan dalam keadaan ayahnya menyembah berhala. Bahkan dikatakan dalam salah satu keterangan, Ibrahim ini mau dibunuh oleh ayahnya sendiri. Akan tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Astaghfirullaka Rabbi innahu kana bi hafiya. Nabi Ibrahim tak kala mau dibunuh oleh ayahnya, apa jawab Nabi Ibrahim? Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu wahai ayahku. Inilah contoh bahwasanya bagaimana kemuliaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas daripada diujinya oleh ayahnya tidak beriman kepada Allah, oleh ayahnya menyembah berhala, Nabi Ibrahim dihadapkan dengan umatnya yang menyembah bulan, matahari, dan perbintangan. Maka ketika dikatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan melihat beberapa ayat, ketika melihat bulan, ini Tuhan, ini besar. Akan tapi ketika terbitnya matahari, bulan itu hilang. Segala sesuatu yang bersifat hilang itu bukan Tuhan. Maka ketika matahari terbit, matahari lebih besar daripada bulan. Hada Rabbi, hada akbar. Maka ketika matahari terbenam, ternyata matahari pun juga hilang. Segala sesuatu yang hilang bukan Tuhan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberantas daripada umatnya yang menyembah daripada matahari, bulan, dan perbintangan. Akan tapi hingga saat ini di zaman era modernisasi masih ada saja orang yang menggantungkan nasibnya terhadap perbintangan, terhadap perputaran bulan dan bintang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin salat Idul Adha yang dimuliakan Allah. Juga kemudian Nabi Ibrahim dihadapkan oleh umatnya yang menyembah berhala. Maka ada satu peristiwa di mana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika umatnya mendapati daripada berhalanya dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, langsung bertanya, ini siapa yang berbuat? Dan langsung merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal anta fa'alta hadha ya Ibrahim? Apakah engkau yang berbuat demikian wahai Ibrahim? Berkat kecerdasan Ibrahim menggantungkan kampak di salah satu berhala. Di antara banyaknya berhala yang dihancurkan oleh Ibrahim, disisakannya satu berhala yang lebih besar dan disimpannya kampak di atas kepalanya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim sampaikan kepada umatnya, tanyalah wahai
engkau tanyalah berhala tersebut jika engkau merasa berhala tersebut bisa menjagamu, jika engkau merasa berhala tersebut bisa menjaga kalian. Ternyata ini pelajaran buat kita. Berhala jangankan untuk bisa menjaga umatnya, menjaga dirinya dari kebinasaan pun tidak bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian lepas daripada diuji oleh keluarga, diuji oleh umatnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, dihadapkan terhadap penantian yang begitu lamanya, menanti bertahun-tahun seorang anak buah hati. Maka ketika di usia 83 tahun Allah kabulkan. Ketika sudah menanti bertahun-tahun lamanya, setiap pagi, siang, petang dan malam meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku buah hati yang saleh, anak-anak yang saleh. Tidak langsung diijabah. Nabi Ibrahim menanti bertahun-tahun lamanya hingga pada akhirnya Allah ijabah. Bahkan ketika sudah Allah ijabah, tidak berselang lama ketika buah hati yang dilahirkan Ismail alaihissalam masih berusia remaja, Allah hadirkan kembali ujian yang begitu luar biasanya. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri. Pertanyaannya, kenapa Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya sendiri? Allah ingin menguji kecintaan Nabi Ibrahim. Apakah cintanya kepada anaknya melebihi daripada cinta kepada Rabbnya? Maka ini menunjukkan bahwasanya pelajaran buat kita, manakala kita cinta kepada anak istri kita, cinta kepada keluarga kita, jangan sampai rasa cinta tersebut melebihi daripada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika mendengar daripada perintah tersebut, Nabi Ibrahim sampaikan kepada anak Ismail, "Inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Wa Ismail, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu? Maka apa dari Ismail? If'al ma tu'mar, laksanakanlah manakala itu merupakan perintah daripada Tuhanmu. Maka ketahuilah engkau akan mendapatiku termasuk kepada golongan orang-orang yang sabar. Lihat bagaimana ayahnya seorang nabi, anaknya calon daripada nabi. Luar biasa manakala itu merupakan perintah dari Allah, sekalipun nyawa menjadi taruhannya ia lakukan. Maka tadinya Ismail yang mau disembelih, berkat kegigihannya Ibrahim alaihissalam berubah menjadi seekor kambing, yang mana pada akhirnya dianjurkanlah kepada kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Kenapa kita diperintahkan melaksanakan ibadah kurban? Karena Allah katakan, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh Allah itu sudah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Manakala kita ingin menghitung daripada nikmat Allah, maka ketahuilah tidak akan pernah bisa kita menghitungnya. Bahkan manakala lautan dijadikan tinta untuk menulis daripada nikmatnya Allah, maka tidak akan pernah bisa cukup itu lautan untuk menulis daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fasalli li rabbika, maka perbanyaklah salat li rabbika untuk Tuhanmu, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Manakala hewan yang disembelih tetesan darahnya menetes ke tanah, maka ada yang lebih cepat daripada tetesan darah yang jatuh ke tanah, yakni ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hewan kurban, hewan sembelihan akan datang di yaumul kiamat biquruniha wa sya'ariha, dengan kukunya, dengan dulunya, bersaksi di hadapan Allah bahwa ia pernah disembelih dengan ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah Allah jemaah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya betapa kehidupan itu pasti disertai dengan ujian. Kalau kita merasa kita sudah beragama Islam, kalau kita merasa kita sudah memperbanyak ibadah, kalau kita sudah merasa diri ini sudah hijrah, maka jangan sampai kita merasa hidup ini akan baik-baik saja. Maka banyak orang yang sudah hijrah mengeluh kepada Allah, "Ya Allah, kenapa Engkau berikan permasalahan yang begitu banyak kepada hamba, ya Allah?" Bahkan yang tadinya hijrah berpaling daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara ia tidak paham terhadap konsep kehidupan. Maka ketahuilah,
ujian itu akan tetap ada dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Kenapa Allah hadirkan ujian kepada kehidupan kita? May yuridillahu bihi khairan yusib min. Barang siapa yang Allah itu sayang kepada hambanya, Allah itu ingin kehendaki hambanya terhadap kebaikan, yusib min, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Maka ada kalanya kita harus mengerti hikmah bahwasanya tidak semua sakit itu merupakan teguran dari Allah. Tidak semua sakit itu merupakan laknat dari Allah. Bisa jadi bentuk sakit yang Allah berikan kepada kita itu adalah ujian dan menjadi pembersih daripada dosa. Bisa jadi Allah hadirkan kepada kita kesulitan, itu merupakan ujian mana-mana Allah sayang kepada kita dan kemudian Allah akan angkat derajat kita. Hadirin jamaah sedang Idul Adha yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian kita mengambil hikmah bahwasanya betapa Nabi Ibrahim alaihissalam bisa mencetak generasi yang luar biasa, generasi anak-anak yang saleh. Maka pun demikian dengan kita. Kelak di yaumul qiyamah, kelak di yaumil akhir akan tiba waktunya yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Akan tiba waktunya di mana ayah lari daripada anaknya, anak lari daripada kedua orang tuanya, mereka mengurusi urusannya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma bi sya'ni yughni. Akan ada anak-anak yang senantiasa justru mencari orang tuanya, bahkan menggandeng kedua orang tuanya, memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Maka mari sama-sama bentuk kita ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cetak generasi anak-anak kita, buah hati kita. Bagaimana kita daftarkan kepada pendidikan yang di dalamnya dipahamkan agama, bagaimana kita daftarkan kepada pendidikan yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, dipahamkan agama, sehingga kelak ketika anak-anak kita mau menjadi profesi apapun itu, mau ia menjadi seorang dokter, mau ia menjadi seorang profesor, tetap ia kuat dengan pondasinya, yakni pondasi agama. Ketika ia dimanapun berada, ittaqillaha haitsuma kunta, berada dalam ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dengan hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya, kita semuanya mendapatkan kemenangan sebagaimana Allah hadirkan 2 hari raya sebagai pengganti daripada 2 hari raya orangnya jahiliyah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemenangan yang meliputi Allah ampuni dosa kita, kemenangan yang meliputi Allah ijabah segala doa-doa kita, kemenangan yang meliputi Allah jaga kita, Allah tetapkan kita dalam istiqomahan di jalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khayri ummatihi wa min ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulih nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil qubur. Ya ibadallah ikhwani ittaqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. Hadirin Allah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita tengadahkan kedua tangan kita minta kepada Allah, sebagaimana Allah katakan kepada Musa, wahai Musa, akan ada umat di akhir zaman yang mana ketika mereka mengadahkan kedua tangannya minta kepada Allah, maka aku akan lebih dekat kepadanya melebihi daripada urat nadinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Mudah-mudahan kita yakin segala doa dan harapan kita berada dalam penerimaannya, berada dalam ijabahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berkumpul bersama di tempat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sayangilah kami ya Allah, cintailah kami ya Allah, jaga kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, betapa banyak kesalahan yang sudah kami berbuat ya Allah, betapa banyak sekali dosa yang sudah kami berbuat ya Allah. Kami berharap ya Allah dengan sebenar-benarnya pengharapan ya Allah, tidak keluar kami dari tempat ini melainkan Engkau akan menghapus semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan salah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang masih ada, panjangkanlah umurnya ya Allah, sehatkanlah badannya ya Allah, dan jadikanlah kami selalu anak-anaknya ya Allah berbakti kepada mereka kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, orang tua kami yang sudah tiada ya Allah, jadikan alam kuburnya tanah di hadapan surga ya Allah. Engkau terangi alam kuburnya, Engkau berikan nikmat alam kubur ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa banyak keinginan kami ya Allah, ayolah minta kepadamu ya Allah. Akan kami kepada siapa lagi kami ya Allah, melainkan meminta kepadamu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami ya Allah, temani kami ya Allah, jadikanlah segala aktivitas kami ya Allah, ikhtiar kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Allah, apapun aktivitas kami ya Allah berada dalam ridho-Mu ya Allah, dan menjadi asbab semakin dekatnya kami kepadamu ya Allah, menjadi asbab semakin tambah-tambah ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mari saudara kami sedang melaksanakan ibadah haji ya Allah, ingin rasanya kami merasakan imannya ibadah menuju Baitullah bersama keluarga kami ya Allah. Panggilan kami menuju Baitullah ya Allah dalam waktu dekat ya Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah ya Rabb, ya Tuhan kami, berikanlah kesempatan kepada kami untuk terus beribadah kepadamu ya Allah, untuk terus dibakar di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau ya Tuhan kami, anak-anak ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, senantiasa menjadi asbab wasilah kebaikan fid dunya wa dunya wal akhirah, hingga menghantarkan bersama menuju surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واهدنا الحق والطريق المستقيم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، واهلك كفر اعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم ونحن منكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى الله